titik terendah itu ya dia tidak punya daya, dia tidak punya upaya lagi, tapi posisinya menyadari bahwa segala sesuatu itu ya memang semuanya sudah digariskan, sudah dijalankan, sudah ditetapkan, ya kita tinggal menjalani saja. Nah, sesungguhnya kita tidak punya daya upaya. Lanjut ya. Jadi Ya, Bang. setelah sampai di kesadaran enlightenment itu nanti kita akan sampai di satu dia beranjak baru nanti akan sampai di posisi yang disebut sebagai union. Di union itu penyatuan, bahasanya itu kalau bahasa transendennya itu dia akan merasakan penyatuan dengan Tuhan, tapi sesungguhnya dia masih makhluk seperti itu. Jadi, analogi yang paling mudah itu kayak gitu. Jadi dia akan merasakan seperti dia punya sifat-sifat seperti besi yang didekatkan kepada api. Dia punya beberapa sifat api, tapi dia tetap masih besi gitu loh. Nah, kemudian ketika union ini, penyatuan ini dilanjutkan terus proses kesadarannya. Nah, kalau dalam konteks diagramnya itu ketika ada kurva, dia itu pada puncak kurva. Dia ada puncak kurva. Nah, kemudian puncak kurva ini didorong untuk terus sampai di titik nol. Jadi sampai di titik nol itu dari kurva yang puncak kurva itu diturunkan lagi sampai ke, kalau umpamanya kita bicara diagram itu ada X, ada Y gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari garis X, maka dia sampai di puncak kurva, kemudian turun sampai di X lagi. Posisi di X ini sama dengan posisi awal. Jadi di titik nol itu dia tidak punya daya, tidak punya upaya gitu ya. Nanti, tapi ini kan bayi gitu loh. Bayi itu kan tidak punya daya dan upaya gitu loh. Nah, kemudian ketika ini terus didorong, itu nanti sampai di titik terendah lagi. Titik terendah itu ya dia tidak punya daya, dia tidak punya upaya lagi, tapi posisinya menyadari bahwa segala sesuatu itu ya memang semuanya sudah digariskan, sudah dijalankan, sudah ditetapkan, ya kita tinggal menjalani saja. Nah, sesungguhnya kita tidak punya daya upaya. Nah, tapi posisi kita tidak menyadari kita tidak punya daya upaya ini, kita posisinya dalam kurva yang sudah dilewati seperti itu. Ya, itu jadi kalau ditanya mau dibawa kemana sih pembelajaran ini, mau dibawa ke titik nol lagi gitu loh. Mau dibawa ke titik di mana kita menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, effort apapun yang kita lakukan itu sebetulnya kita tidak punya daya upaya. Kecuali atas izinnya, Bang ya. Hah? Kecuali atas izin dari Allah, Bang ya. Seperti itu. Jadi kalau dari titik awal itu titik nolnya itu ya bayi itu kan mau makan nangis, mau minum nangis, mau apapun yang dia lakukan nangis gitu ya, karena dia nggak bisa apa-apa gitu. Nah, sama dengan di titik ini ya, kita mau apapun ya kita ya berdoa saja, minta saja sama yang di atas seperti itu. Nah, sesungguhnya kita tidak punya daya dan upaya. Bang, untuk di kurva tadi itu kan ketika dijelaskan Bang Faisal, dia kan ada di titik puncak nih, Bang. Nah, artinya di titik itu tuh dia tidak ada cross point, Bang ya. Jadi kalau kita gambarkan kayak ibaratnya kurva kesadaran dia di posisi puncak, dia tetap nggak ada singgungan seperti itu, Bang ya. Tetap dia akan no limit itu. No limit, Jadi, Bang ya. dia tidak benar-benar bersentuhan ya. Iya. Ya, no limit itu yang dimaksud itu tidak benar-benar bersentuhan. Jadi kalau kita buat garis gitu, ini kesadarannya adalah kesadaran transenden ini. Nah, kita ini
mendekati sedekat-dekatnya pun tidak akan pernah dekat gitu, tidak akan pernah bisa nempel gitu loh. Tidak akan pernah bisa nempel, nol limit bahasanya. Ya masih ada jarak 0,0000 gitu loh. Ya, tapi tetap masih ada jarak 0,001 atau 0,05 atau 0,1 gitu ya. Pokoknya tetap masih ada jarak. Nol limit itu kan maksudnya dekat sekali sedekat-dekatnya tapi tetap masih punya jarak seperti itu. Nah, jarak itu kemudian sebetulnya yang dimaksud itu bukan juga puncak gitu loh. Ya. Itu karena kita bicaranya 2 dimensi aja. Kalau bicara diagram di 2 dimensi ya sepertinya puncak. Sebetulnya sih itu proses perjalanan aja gitu. Itu proses perjalanan aja. Nah, kita didorong lagi ke titik nol seperti itu. Pada akhirnya kan kita didorong untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu atas kehendak dan izin dari Allah, Bang. Jadi bukan muncul karena berdasarkan saya ini punya power yang besar, saya ini punya segala sesuatunya yang embel-embel di belakangnya, tetapi dia mau melakukan apapun izinnya, ya Allah saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Di titik nol itu di titik itu, Bang ya. Ya, jadi di titik nol itu ya maksudnya di situ bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya keberhasilan apapun itu bukan karena effort kita. Jadi keberhasilan apapun itu bukan karena effort kita. Keberhasilan apapun atau apapun yang terjadi itu juga bukan karena effort kita. Apapun yang terjadi sesungguhnya karena dia sudah menetapkan gitu. Bahasanya ini begitu. juga yang bisa jadi gambaran proses Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ya, jadi hanya kan begini, kalau Rasul itu kan selalu kasuistis ya, Bang. Jadi Rasul itu ya berbeda lah dengan yang lainnya, bahwa beliau itu ada dalam posisi yang paling dekat gitu ya dari semua, dan kedekatannya itu dia secara entitas gitu kan. Nah, kedekatan yang paling dekat pun dia tetap mau turun gitu loh, mau turun. Nah itu kalau di bahasa Islam gitulah. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa proses pembelajaran yang mau kita lakukan itu adalah proses pembelajaran yang tujuan dan arahnya ke situ, sampai di kesadarannya di titik itu, gitu loh. Sampai di kesadaran di titik itu. Kalau tadi saya bilang, katanya tadi udah masih banyak yang mau disampaikan. Iya, karena ini unstructured. Walaupun tinggal 1 menit lagi. Tapi ya, karena unstructured itu ya sebetulnya itu kandungannya banyak banget gitu loh. Tapi ya mungkin sambil kita gali nantinya seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika dia sudah di posisi puncak tadi, fitrahnya memang kita harus didorong untuk balik ke bawah lagi, Bang ya. Ya itu tadi saya bilang, sebetulnya barang ini nggak disebut bawah gitu loh. Ya. Ntar kayak bumi datar, jadi ya bukan atas bukan bawah gitu ya. Jadi ini proses perjalanan yang karena ini bicaranya 2 dimensi ya, terlihat seperti ada puncak kurva, kemudian ada yang di bawah, tapi sesungguhnya nggak begitu gitu loh, intinya sih seperti itu ya. Saya sedikit resume ulang penjelasan kita malam ini, Bang ya. Ya. Jadi atas pertemuan malam ini Bang Faisal sudah menjelaskan terkait masalah diagram kesadaran, di mana tadi salah satu cara untuk kita mencapai diagram kesadaran adalah kita memiliki kapasitas dan energi yang cukup juga. Itu bisa dilakukan dengan beberapa metode yang pada intinya adalah proses tracing diri. Jadi bisa melalui senam pernapasan, bisa melalui puasa, bisa melalui meditasi, bisa melalui kondisi ujian hidup dengan stresnya tadi dan lain sebagainya. Dan ketika masuk ke diagram kesadaran terstruktur ini, dimulai dari kesadaran fisik, kemudian kesadaran eterik, kemudian kesadaran astral, kesadaran mental, kesadaran spirit, kesadaran integrated spirit, dan kesadaran kosmik. Sedangkan ketika dia mau memasuki kesadaran kosmik, dia harus melalui sebuah dead consciousness. Dan akhirnya dia akan mendapatkan sebuah enlightenment atau pencerahan, dan dia akan didorong untuk kembali ke titik nol yang kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah atas
kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas izin darinya.